Kumpulan polisi mendatangi salah satu bank di Korea Selatan. Mereka meminta data-data atas nama orang yang paling dicari di Korea Selatan saat ini. Pihak bank lalu mengatakan, apakah kalian punya surat perintah? Pihak polisi langsung memberikan surat perintah tersebut, dan pihak bank langsung menyetujuinya saat itu juga. Lalu, pihak bank langsung memberikan data-data yang diminta polisi. Dan pihak polisi langsung mengatakan kepada pihak bank, kapan orang ini terakhir bertransaksi di bank ini? Pihak bank lalu memeriksa data-data tersebut dan ternyata di tanggal 21 Desember, orang yang paling dicari di Korea Selatan ini itu baru meminjam 750 juta rupiah. Dan polisi mengatakan kepada pihak bank bahwa orang ini sudah meninggal pada tanggal 20 Desember 2022. Di episode utama kali ini, gue mau cerita tentang kasus terviral di Korea Selatan pada tahun 2022. Dan kasus ini itu dijuluki sebagai K-pop serial killer. Ya, kalian nggak salah dengar. Kasus ini emang dijuluki sebagai K-pop serial killer. Dan kenapa kasus ini dijulukin sebagai K-pop serial killer? Nanti gue akan ngejelasin satu-satu kepada kalian siapa dan kenapa kasus ini disebut K-pop serial killer. Oke, kita mulai ceritanya. Lee Ki-yong. Lee Ki-yong adalah salah satu cebol di Korea Selatan. Cebol itu kalau bisa dibilang ya, itu kayak anak orang kaya lah. Anak orang kaya di salah satu di Korea Selatan. Mungkin kalau di kita dibilangnya 9 naga kali ya. Nah, Lee Ki-yong itu adalah salah satu 9 naga gitu di Korea Selatan. Lee Ki-yong ini itu mempunyai salah satu gedung apartemen. Dan gedung apartemen tersebut itu ditinggalin sama dirinya sendiri. Lee Ki-yong ini itu baru berpacaran sama Jennifer. Mereka baru berpacaran itu 3 bulan. Dan Jennifer ini itu mulai tinggal di rumahnya atau di apartemennya si Lee Ki-yong. Itu baru hari ini nih. Menurut Jennifer, Lee Ki-yong adalah sosok yang sempurna gitu. Karena Lee Ki-yong ini adalah tampan. Terus habis itu orangnya itu royal. Sering ngajakin Jennifer ini makan-makan di tempat bintang 5. Bahkan, terkadang pada saat random time aja ya, Lee Ki-yong ini pernah membeli cincin seharga 45 juta rupiah kepada Jennifer secara cuma-cuma gitu. Nggak ngelamar, nggak apa, tapi kayak dia cuma diberiin perhiasan aja, perhiasan cincin. Senilai 45 juta rupiah. Dan Jennifer ini mulai tinggal dengan Lee Ki-yong ini pada tanggal itu 25 Desember 2022. Pas banget di hari Natal. Jadi Jennifer ini itu baru pindahin aja barang-barangnya ke rumahnya Lee Ki-yong. Dia baru aja pindahan nih. Belum juga beresin barang-barangnya atau nempatin barang-barangnya di apartemennya Lee Ki-yong ini. Dan Jennifer ternyata inget bahwa dia belum kasih makan binatang-binatangnya Lee Ki-yong. Lee Ki-yong itu punya 3 binatang, 2 kucing dan 1 anjing. Oke, jadi Jennifer ini inget dia bahwa dia harus kasih makan binatang-binatang ini. Lalu Jennifer mencari makanan-makanan binatang ini gitu di dalam apartemen tersebut. Dan ternyata si Jennifer itu nggak menemukan sama sekali makanan-makanan kucing ini. Terus dia kayak berpikir, gimana ya gue simpan makanan-makanan binatang ini kalau misalnya gue jadi seorang pria. Jennifer berpikir keras karena dia sangat sulit gitu menemukan makanan-makanan binatang ini. Lalu Jennifer tiba-tiba dia ngelihat ada satu pintu di tengah di arah matanya ini, pas banget di arah tengah matanya itu dia melihat satu pintu. Tapi pintu tersebut tuh kayak pintu yang aneh gitu. Pintu tersebut tuh mempunyai 2 pintu lemari, tapi pintu lemarinya itu kayak ada tali menghubung ke pintu-pintu tersebut gitu. Jadi kayak longgar, paham gak sih lu? Jadi ketika longgar pas ditarik itu nggak bisa ditarik gitu. Nah Jennifer berpikir pada saat itu bahwa lemari tersebut itu adalah tempat makanan-makanan binatang tersebut. Kenapa dibuat kayak gitu? Jennifer berpikir positif bahwa mungkin kucing-kucing atau anjing-anjing ini tuh sering ngambil makanan ke sana seenaknya gitu. Makanya dibuat kayak gitu, dibuat longgar jadi supaya nggak ketarik-ketarik. Itu pikiran positifnya. Itu pikiran positifnya Jennifer. Lalu Jennifer kayak udah make sure nih, udah kayak yakin banget bahwa di sini nih tempat makanan kucingnya. Jadi dia coba berjalan ke pintu tersebut. Dia berjalan, habis itu
dia lepas talinya itu oke. Habis itu dia lepas semua tali penghubungnya itu di dalam 2 pintu lemari. Dia lepas lalu dia buka pintu lemari tersebut. Ternyata pintu lemari tersebut itu isinya adalah mayat seorang pria tua. Lalu Jennifer shock, kaget, dan dia nggak tahu gitu apa yang harus dia lakuin karena dia baru aja pindah ke rumah pacarnya Lee Kyung ini yang menurut dia adalah orang yang baik gitu. Jennifer bingung harus lapor ke siapa. Terus dia berpikir bahwa kayaknya gue harus lapor Lee dulu deh. Tapi di satu sisi kalau misalnya dia lapor Lee, di pikiran Jennifer, kalau misalnya dia lapor Lee, mencoba membunuh Jennifer kalau misalnya dia lapor Lee gitu. Karena mungkin ini rahasia terbesar dari Lee gitu. Jadi Jennifer cukup berdiam sejenak dan langsung berpikir apa yang harus gue lakuin. Setelah berpikir sejenak, cepat banget dia berpikir, dia langsung telepon polisi. Dia langsung telepon polisi di Korea. Dan polisi Korea langsung datang ke tempat tersebut. Dan mereka langsung menanyakan kepada Jennifer, apa yang akhir-akhir ini kayak pacar lo lakuin gitu? Apa yang dia lakuin? Apa ada yang aneh nggak? Atau apa gitu? Dan ternyata Jennifer bilang, nggak ada yang aneh. Dan Lee Kyung ini adalah orang yang baik. Dan semua teman-teman gue juga suka sama dia. Pokoknya sejauh ini kita pacaran selama 3 bulan itu nggak ada yang aneh sama sekali. Oke, habis itu polisi langsung selesai menginterogasi Jennifer dan jangan lupa kasih tahu kita itu Lee ada di mana. Keesokan harinya, polisi mendapatkan bukti bahwa mayat pria tua ini itu dibunuh sekitar 5 hari yang lalu. Yang artinya tanggal 20 Desember 2022. Oke, sekarang Jennifer dipanggil lagi ke kantor polisi. Polisi mengatakan kepada Jennifer, tanggal 20 Desember, Lee ini kemana? Terus habis itu Jennifer kayak, dia inget-inget kan, dia baru saya inget, tanggal 20 Desember ya? Yakin nih, Pak Polisi, tanggal 20 Desember itu, gua sama Lee dan orang tua Jennifer, itu sedang dinner bareng, kita tuh dinner bareng. Dan itu dinner terbaik yang pernah aku dapetin, karena orang tua gue juga kelihatannya suka gitu sama Lee. Mereka kayaknya juga seneng Lee ini menurut mereka adalah orang yang baik. Lee ini adalah orang yang tepat karena mempunyai pekerjaan yang tepat juga. Dan jangan lupa Lee ini adalah seorang cebol gitu. Dan ini adalah hal yang menarik gitu untuk menikahi seorang cebol. Seorang anak orang kaya, seorang 9 naga gitu. Jadi orang tuanya si Jennifer ini langsung kayak, oke, ini orang yang tepat untuk anak gue nih. Oke, ternyata polisi cukup sampai di sana untuk mendapatkan cerita dari si Jennifer ini mengenai Lee. Dan pada hari yang sama, Lee ini juga langsung ditangkap gitu. Lee ini langsung ditangkap dan diminta keterangan sama polisi. Polisi ternyata sudah mendapatkan bukti baru lagi soal Lee. Di Korea itu ada CCTV. Di semua tempat itu ada CCTV. Ternyata kejadian Lee dan seorang pria tua berumur 60 tahun ini itu ada CCTV footage-nya gitu. Oke, jadi CCTV footage-nya itu pada tanggal 20 Desember 2022. Itu menjelaskan seperti ini. Di mana pada waktu itu pulang, mereka ini pulang dari dinernya bersama Jennifer. Jennifer, orang tuanya Jennifer dan Lee. Dan pada saat itu dia pulang, Lee ini terlihat di parkiran sedang menuju ke mobilnya. Nah, buat kalian yang nggak tahu ya, budaya di Korea itu kalau kita pengen bertemu sama calon mertua kita tuh disuguhkan kayak banyak minuman-minuman alkohol gitu. Jadi kita tuh disuruh mabuk sama calon mertua kita. Kenapa kita disuruh mabuk? Jadi supaya sifat asli kita tuh ketahuan gitu pada saat mabuk. Nah, ternyata pada saat itu, pada saat mabuk, Lee ini tuh nggak menunjukkan sifat-sifat yang kayak toxic gitu buat orang tuanya Jennifer. Jadi pokoknya Lee ini tuh lulus lah. Lulus gitu. Lulus untuk jadi calon suaminya Jennifer. Nah, pada saat itu Lee itu sedang mabuk banget. Dan dia harus menyupir mobilnya ini ke apartemennya sendiri dalam keadaan mabuk. Ada CCTV footage lagi. Nah, CCTV footage ini itu ada di jalan. Di jalan ini tuh ada lampu merah. Dan di sana tuh ada sign itu dilarang belok kanan gitu. Dan ini lampu merah ya. Jadi Lee ini menerobos lampu merah dan dia udah menerobos lampu merah dan dia belok kanan.
Dan ternyata ada taksi yang dari belakang ini kayak nyeruduk banteng gitu. Jadi pas Lee ini belok kanan, set, taksi ini juga lagi jalan kan. Jadi mereka tuh tabrakan gitu. Tabrakan di CCTV footage ini, yang dimana itu salahnya Lee. Nah setelah tabrakan, di CCTV footage juga itu ada adegan kayak mereka tuh keluar berdua gitu. Dan isi percakapannya kira-kira seperti ini nih, kayak gimana nih, ini kamu yang salah, maksudnya Lee yang salah nih. Supir taksi bilang kayak gitu kan. Kamu belok kanan pada saat lampu merah gitu, dan jadinya kita nabrak. Oke, si Lee minta maaf, dia bilang minta maaf. Dan Lee ini mengajukan kayak, iya gue akan ganti secara personal gitu, secara perdamaian. Terus habis ini si supir taksinya kayak, enggak, gue lapor polisi aja. Dan kayaknya kelihatannya lu mabuk gitu. Jadi gue lapor polisi aja. Dan ternyata Lee ini memaksa terus gitu, bahwa enggak, kita damai aja. Nanti gue akan kasih duit lebih gitu. Gue akan ganti semua waktu lu dengan uang gitu. Dan pria tua ini itu kayak, oke, mungkin ini adalah pilihan yang tepat untuk berdamai gitu. Setelah supir taksi itu menyetujui, Lee lalu bilang ke supir taksi tersebut bahwa, ya udah, ikutin mobil gue aja. Nanti kita akan ke apartemen gue akan bayar kamu di sana. Karena gue tuh nggak pegang duit sama sekali, duit gue tuh ada di apartemen. Nah habis itu, Lee dan supir taksi akhirnya menuju ke apartemennya Lee. Dan di sini juga itu ada CCTV footage, di mana Lee dan supir taksi ini itu sedang berada di lift gitu. Dan disinilah terakhir kali dilihat supir taksi ini. Dilihat hidup gitu. Kira-kira 20 menit kemudian, Lee tiba-tiba itu muncul di lift lagi gitu. Dan dia muncul lagi di parkiran yang ada di apartemennya. Dan dia memindahkan taksi tersebut itu langsung ke parkiran tamu gitu. Polisi udah mendapatkan bukti CCTV footage tersebut. Dan itu adalah hal besar untuk memecahkan kasus ini. Nah, polisi setelah mendapatkan bukti tersebut langsung mengajak Lee ini diinterogasi gitu. Langsung diinterogasi sama polisi. Kenapa ada seorang pria tua berumur 60 tahun itu ada di rumah kamu gitu. Seorang pria berumur 31 tahun. Polisi menanyakan hal tersebut. Oh, supir taksi itu. Lee bilang, iya, gue bunuh dia. Lee dengan jawab tanpa emosi, tanpa ada rasa. Dia bilang, iya, gue bunuh dia. Terus kayak polisi, kenapa? Kenapa kamu bunuh? Abisnya dia maksa banget sih minta duit yang dia mau. Dan gue gak kasih gitu. Karena kita setujunya itu dengan nominal A gitu. Tapi dia menolak gitu. Dia maunya nambah. Terus dia ngancem gue bahwa dia akan lapor polisi gitu. Polisi juga mendapatkan bukti bahwa Lee ini ternyata SIM-nya itu udah diambil. Jadi inilah kenapa Lee itu alasannya takut banget itu dilaporin polisi. Karena kalau misalnya SIM-nya udah diambil, pokoknya Lee ini sebenarnya udah dilarang lah untuk ngendarin mobil. Karena Lee ini emang udah sering banget melakukan kesalahan mabuk pada saat menyetir gitu. Jadi Lee ini emang udah nggak boleh menyetir dari awal gitu. Tapi dia maksa menyetir, makanya Lee takut dilaporin polisi gitu. Itu alasannya sebenarnya. Di sisi lain, ternyata polisi mendapatkan laporan bahwa ada anak yang melapor bahwa ada orang tuanya yang hilang gitu, yaitu bapaknya yang hilang. Tapi di sini itu ada yang aneh. Polisi tuh nggak meneruskan laporan ini gitu. Kenapa? Karena ternyata ayahnya itu masih SMS-an sama anaknya gitu. Jadi anaknya itu di SMS-nya isinya itu. Jadi anaknya tuh nanyain gitu, kapan bapak pulang nih? Bapak udah nggak pulang-pulang selama 5 hari. Kenapa gitu? Apakah ada masalah pak? Terus bapaknya tuh jawab dari SMS, nggak ada masalah kok, dan bapak juga baik-baik aja. Bapak tuh sekarang lagi kerja dan nggak mau diganggu gitu. Jadi jangan hubungin lagi ya, nanti bapak hubungin balik gitu. Di hari pertama bapaknya nggak pulang, itu bapaknya tuh SMS seperti itu. Dan anaknya di hari ketiga itu langsung ngajakin bapaknya teleponan gitu. Pak, emang ada masalah apa sih kok sampai sekarang kok masih belum pulang gitu. Coba yuk telepon yuk pak. Tapi orang ini tuh selalu mengelak gitu. Tapi bapaknya ini itu dari SMS itu selalu mengelak gitu. Dia bilang bahwa bapaknya nggak bisa telepon nih, soalnya baterainya mau habis gitu. Dan dari sini anaknya tuh udah curiga bahwa ini tuh bukan bapaknya lagi gitu. Dan anaknya tuh bilang kepada polisi bahwa percaya deh, ini tuh bukan bapak gua yang SMS, ini tuh orang lain.
Kalian tuh harus percaya gitu. Tapi polisi nggak mau ngerespon itu. Udah, sabar aja, nanti juga bapaknya pulang. Mungkin dia lagi sibuk gitu. Polisi bilang kayak gitu. Ternyata pria itu adalah pria taksi gitu. Pria taksi yang ada di rumahnya Lee. Dan polisi mendapatkan bukti baru lagi bahwa Lee ini itu memakai HP-nya supir taksi ini itu untuk meminjam duit di salah satu bank sebesar 750 juta rupiah. Dan ini ternyata adalah niat awalnya Lee gitu untuk membunuh supir taksi ini. Dan bukti yang kedua adalah ternyata Lee ini itu memakai HP dari korbannya itu untuk menunjukkan bahwa korbannya ini masih hidup, jadi supaya keluarganya itu nggak lapor polisi. Itu tujuannya Lee untuk menyimpan HP-nya korbannya ini, yaitu si supir taksi ini maksudnya. Tentu aja 750 juta rupiah tersebut yaitu untuk digunakan sebagai foya-foya gitu, untuk sebagai kayak makan makanan di bintang 5 bersama Jennifer, membeli cincin Jennifer, pokoknya untuk foya-foya yang dilakukan bersama-sama Jennifer gitu. Dan fakta baru lagi, ternyata apartemen yang ditinggalin sama Lee ini itu adalah bukan apartemennya Lee, tapi ini adalah apartemen mantan pacarnya Lee. Mantan pacarnya ini itu namanya Yona. Yona ini adalah seorang wanita berumur 50 tahun yang bekerja di bar sebagai bartender. Dan polisi juga mendapatkan bukti, ada surat perjanjian di mana Lee ini itu meminjam duit sebesar 4 miliar rupiah. Setelah gue konversiin ke rupiah ya, ini sebesar 4 miliar rupiah dalam surat perjanjian tersebut. Dugaan polisi, mantan pacarnya Lee, Yona ini dibunuh itu karena Lee nggak mau bayar 4 miliar rupiah ini. Makanya dia bunuh si Yona gitu. Ketika Yona nggak ada, ya otomatis utangnya kan lunas gitu. Karena Yona udah mati. Jadi dia nggak perlu bayar ke siapa-siapa utang 4 miliar rupiah ini. Dan Lee, tentu aja, dia nggak lupa sama cara yang biasa ini, yaitu ngambil HP-nya korban. Dan Lee itu meminjam uang ke bank, memakai HP-nya korban ini itu sebesar 400 juta. Memakai HP-nya si Yona ini, mantan pacarnya. Dan dia juga sering banget upload sosial media di sosial medianya si mantan pacarnya ini, si Yona. Dan banyak banget temennya yang chat ternyata menanyakan kabarnya Yona ini, karena Yona ini udah gak pernah ngumpul bareng gitu, udah gak pernah makan cantik bareng gitu sama teman-teman ceweknya. Jadi sering dicariin, dan ternyata Yona ini selalu nggak balas. Enggak, gue tuh lagi galau gitu, gue lagi pusing dan gue lagi pengen tinggal sendiri gitu, gue lagi pengen sendirian aja. Itu yang polisi dapetin dari interview bersama temennya Yona ini, bahwa ternyata Yona itu emang masih SMS-an gitu, masih chatan bareng. Polisi lalu menanyakan, di mana Yona ini gitu, apa yang udah lo lakuin? Ya Lee tinggal bilang lagi, oh kalian nanya Yona di mana? Yona tuh gue buang di kali Lee Kungsung kalau nggak salah namanya ya. Gue nggak tahu lah, gue lupa namanya apa. Lee Kungsung deh kalau nggak salah. Itu di dekat DMZ, dekat perbatasan antara Korea Utara. Jadi polisi pada saat itu juga langsung menuju ke kali tersebut. Dan ternyata polisi nggak menemukan di kali tersebut gitu. Dia nggak menemukan mayatnya Yona. Habis itu polisi langsung menginterogasi Lee lagi gitu. Bilang, di mana lu sebenarnya buang mayatnya itu? Lee lalu kayak berpura-pura berpikir. Lee lalu bilang, enggak deh, kayaknya gue bukan buang dia di kali deh. Kayaknya dia gue kubur di dekat kali di situ deh. Kalian coba cari di sana. Terus polisi kayak bingung, aduh, gimana nih? Polisi harus percaya nggak sih sama omongan nih orang lagi? Karena nih orang udah bohong gitu. Tapi polisi mau nggak mau kan? Mau nggak mau dia harus percaya gitu. Kemudian polisi menuju ke tempat kali tersebut. Dia coba mencari di gali-gali. Itu ternyata masih nggak nemuin gitu. Itu masih nggak nemuin mayatnya si Yona. Karena kasus ini viral banget di Korea Selatan pada saat itu. Para netizen Korea itu langsung kayak bilang, kasih kita mukanya dong. Kita pengen tahu gitu. Kita pengen tahu gitu mukanya pembunuh tuh kayak gimana. Karena kita khawatir siapa tahu nanti nih orang bebas gitu. Tapi pihak Korea Selatan itu emang ada peraturan sih. Di Korea Selatan itu ada peraturan yang kayak kita tuh nggak, para polisi di sana atau para pemerintahan di sana itu nggak boleh nunjukin
muka tersangka gitu. Jadi di Korea Selatan itu, pemerintahan Korea Selatan itu nggak boleh nunjukin muka tersangka dalam penyelidikan gitu. Karena takutnya Lee ini bukan yang ngebunuh gitu. Lee ini cuma kaki tangan doang, makanya ada peraturan itu. Jadi Lee ini belum boleh dikasih tunjuk mukanya sama para pemerintah di Korea Selatan karena ada peraturan undang-undang tersebut. Makanya Lee ini nggak dikasih tunjuk gitu mukanya. Tapi netizen Korea itu di sana tuh minta gitu segera dirilis mukanya karena kan dia kan udah ngaku juga. Tapi polisi tetap nggak bisa gitu. Nah, dan ternyata pada saat polisi itu mencari mayat Yona, ternyata itu Lee ada di sana. Dan ternyata itu ada kayak seorang jurnalis itu memakai kamera yang cukup besar, kayak lensa zoom yang cukup besar. Dan di sanalah bukannya Lee ini viral gitu. Dan Korea Selatan pada saat itu bingung gitu. Kok bisa ya ada pembunuh itu seganteng ini gitu. Terus kayak ada cewek yang komentar juga kayak, kalau misalnya gue diculik sama dia sih, gue kayaknya mungkin gue mau aja ya. Karena mukanya itu ganteng banget, gak ada yang salah sama penampakannya. Gak ada salah sama penampakan mukanya gitu. Gue mungkin akan percaya gitu kalau misalnya gue disuruh A atau disuruh B gitu sama dia. Netizen Korea pada bereaksi tersebut. Dan pada bilang, wah mukanya ini beneran kayak idol K-pop banget. Makanya kasus ini tuh disebut K-pop serial killer. Karena mukanya Lee Ki-yong ini yang ganteng gitu. Nah polisi mempunyai asumsi bahwa Yona ini itu mungkin bahwa mayatnya Yona ini itu mungkin udah habis gitu, nggak bersisa. Karena sampai sekarang pun mayatnya Yona ini masih belum ketemu gitu. Jadi polisi berasumsi seperti itu dan polisi juga berasumsi bahwa Lee ini itu pasti punya korban-korban yang lain gitu selain dua orang ini. Polisi lalu mendalami kasus Lee lagi gitu. Setelah mendapatkan asumsi bahwa dia mungkin itu korbannya lebih dari 2. Polisi lalu mencari lagi nih, buktinya dalam-dalam lagi nih soal kasus Lee ini. Jadi polisi mendapatkan bukti bahwa pada tahun 2022 sendiri, Lee ini itu kenalan sama 380 orang yang dia nggak kenal. Kenalan gitu. Berusaha mengenal lebih jauh 380 orang ini. Dan 380 orang ini, itu semuanya perempuan. Dan polisi mendapatkan bukti lagi bahwa setiap dia berkenalan dengan satu orang, menuju ke orang lain lagi, itu polisi mendapatkan bahwa Lee ini punya latar belakang yang berbeda ketika kenalan sama orang A, ketika kenalan sama orang B. Jadi di sini asumsi polisi bahwa 380 orang ini itu mungkin ada korban dari Lee. Mungkin. Di sini pihak psikolog langsung memeriksa Lee gitu. Sebenarnya Lee ini kok bisa ya dia ngarang-ngarang cerita kayak gini. Jadi Lee ini langsung diperiksa sama psikolog. Dan ternyata Lee ini itu mengidap replay syndrome. Replay syndrome itu adalah penyakit yang kayak kita itu ngelakuin kebohongan terus-menerus. Tapi di saat yang bersamaan kita percaya sama kebohongan itu juga gitu. Dimana Lee ngaku orang kaya sejak awal, ternyata itu adalah semuanya bohong gitu. Dan para psikolog di Korea Selatan memberitahu bahwa kalian tuh harus hati-hati sama Lee. Karena setiap omongan Lee itu kalian jangan langsung percaya. Karena nih orang bener-bener parah gitu sakitnya. Sebenarnya fakta dia bisa hidup aja tinggal di apartemen itu juga jadi pertanyaan karena Lee ini adalah seorang pengangguran gitu. Jadi Lee ini mungkin cari duitnya ya kayak gitu. Mungkin. Ini aja yang gue tahu tentang kasus ini. Mungkin nanti kalau misalnya kalian mau untuk gue update lagi kasusnya Lee, kalian nanti bisa komentar aja di bawah. Gue akan update atau enggak gitu kasus ini. Itu aja semuanya. Stay safe.